Movies episode 6 kali ini, kita bakal bahas tentang apa nih teman-teman? Sepertinya udah pada tahu ya semuanya, karena pasti udah baca pamflet yang sudah disebar sama anak-anak Himafis tentunya. Oke, jadi malam kali ini kita bakal bahas tentang kepenulisan. Nah, kepenulisan sendiri yang bakal dibawakan oleh pemateri kece kita nih. Halo Kak Cindy. Halo. Udah ada pematerinya. Sebelum ke pemateri, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kenalin, nama kakak Hilda Nida, mahasiswa fisika angkatan 2018. Nah, langsung saja nih, kita kenalan dulu sama materi kita malam ini. Halo Kak Cindy. Halo. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Gimana Dek? Baik. Di sana? Baik juga, alhamdulillah. Oh, ini kalau di kuliah daring tuh kalian nulis-nulis juga kan? Kalau MIPA tuh masih nulis laporan berarti ya? Masih. Berarti laporannya berarti langsung ya ini praktikumnya? Iya benar. Selain nulis laporan sementara, ada juga tuh namanya laporan tetap kayak gitu. Oh ya, berarti udah banyak ya pengalaman menulisnya. Menulis laporan tapi bukan menulis yang bisa kayak kakak gitu. Oke. Nah, jadi ya mumpung kan, jadi selain menulis laporan kita belajar bagaimana sih menulis isai gitu kan, dari Pandu sama Kak Cindy malam ini teman-teman gitu. Nah, kita kenalan dulu nih Kak sama Kak Cindy, kan tak kenal maka tak sayang gitu kan ya. Iya. Tapi kalau banyak yang sayang nanti beribet juga ya. Oh iya. Oke, silakan. Ya, jadi Kak Cindy sendiri nama lengkapnya Kak Cindy Novita Agustina, bener kan Kak? Jadi yang nggak kenal sama Kak Cindy itu salah satu dari delegasi International Conference ICM 2020 nih. Wah, keren banget nih Kak. 2020 tetap berprestasi ya, padahal kondisinya sedang kayak gini nih Kak. Selanjutnya di tahun 2020 juga Kak Cindy merupakan Best Paper LKTI Forkom FKIP se-Indonesia. Wow, jadi bisa sangat menginspirasi ya. Beliau juga merupakan prestasinya banyak banget nih teman-teman. Di CV-nya sendiri ada 30 prestasi yang pernah beliau capai. Sempat menjadi delegasi Pekan Bahasa Wilayah Regional Sumatera tahun 2015. Wow, dari tahun 2015 sampai tahun 2020. 5 tahun beliau tetap berprestasi nih teman-teman. Keren banget kan? Nah, mungkin tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ya ke materi pada malam hari ini yang langsung dipandu oleh Kak Cindy. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Kak Cindy mau tahu dong, yang ikutan di sini tuh pada semester berapa sih? Semester ada yang 1 mungkin, 3, 5, 7, bahkan mungkin udah ada yang alumni ya yang udah ikutan. Yuk, silahkan bisa tulis, semester 1. Bener gak nih Kak, semester 1? Nah, bener-bener, kayaknya udah alumni ya. Semester tahun 1-nya tuh tahun berapa ya? Kita akan bahas nih tentang kepenulisan. So far teman-teman mungkin udah sering banget ya ngebahas tentang kepenulisan, karena menulis tuh seperti lifestyle-nya kita. Menulis tuh udah jadi bagian dalam kehidupannya kita. Bahkan kalau misalkan sekarang yang dibuka nih untuk di WA-nya sendiri, pasti ada snap WA-nya, atau di IG, kadang-kadang langsung buat snapgram-nya. Nah, yang seperti itu sederhana. Bahkan kalau misalkan perempuan, apalagi ya nih kalau yang perempuan, kalau misalkan disuruh nulisnya tuh panjang kali lebar. Udah bentuknya lagi persegi panjang ya. Jadi memang banyak banget kemampuan kepenulisan yang kita tanpa sadari dalam kehidupan kita sendiri-sendiri sebenarnya udah menjadi lifestyle. Tetapi konteksnya berbeda ketika kita
seperti tadi kita hanya seperti curhatan di media sosial atau kita hanya menulis di blog, itu juga bisa. So far yang kita akan bahas mungkin bagaimana kepenulisan ini dipandang dari sudut yang ilmiah kayak gitu ya. Kenapa harus ilmiah, Kak? Ya karena kita memang akademisi dan pada ranahnya adalah teman-teman juga pada mahasiswa. Nah, karena ada gelar-gelar ini, gelar mahasiswa ya, maha dari siswa. Nah, maka kemampuan akademisinya itu sayang banget untuk tidak dituangkan dalam bentuk tulisan. Sebelum kita masuk ke materi yang terlalu jauh, mungkin Kak Cindy mau sharing dulu nih, kenapa sih kemudian kepenulisan basically ilmiah itu bisa yang sampai tadi. Mungkin untuk yang prestasi dan bla bla itu adalah bonus, tapi dari kepenulisan sendiri kita berpikir untuk berpikirnya sistematis, berpikirnya untuk kritis terhadap sebuah permasalahan. Dan dari kepenulisan ilmiah sendiri, kita akan belajar banyak dan itu juga akan mendukung dari karirnya kita. Kenapa? Seperti saat ini ya, COVID-19. Basically, Kak Cindy memang udah kerja jadi kuliah sambil kerja gitu, di semester 3 gitu. Cuma pas di kala COVID, itu malah lebih banyak untuk buka soft skill yang lain gitu. Salah satunya mungkin kalau misalkan teman-teman, ini endorse ya, teman-teman mau belajar yang lebih lanjut tentang ilmiah, itu bisa ilmiah gitu, bisa hubungin di bawah ini ya. Nggak kelihatan. Dan bahkan di tahun 2020 kemarin juga Kak Cindy berkesempatan untuk menjadi salah satu bagian dari startup, namanya adalah Size Hunter. Jadi Size Hunter itu adalah di bawah naungannya PT Prestasi Indonesia. Itu adalah startup yang dibuat sama anak ITS, baru lulusan ITS gitu, kakak, namanya Kak Reza Oli Akbar. Jadi ada sekitar 12 universitas yang berkolaborasi, salah satunya adalah UNRAM, dan UNRAM itu baru Kak Cindy doang gitu. Ada ITS, ada UGM, ada UB, ada dari Undip juga gitu, banyak lah. Dan untuk yang di Size Hunter itu kita juga kolaborasinya lebih banyak sih. Kalau yang di Bisa Ilmiah baru tentang esai doang, kalau yang di Size Hunter itu lebih banyak. Ada literatur review, ada KTI, ada semuanya lah gitu. Dan mungkin yang kenapa sih harus jatuh cinta ya sama dunia kepenulisan. Banyak banget yang nilai value yang selama ini Kak Cindy sendiri rasain itu banyak banget. Misalkan yang dari pertama nih, mungkin teman-teman kayak untuk berpikir nggak suka ngebaca gitu ya, nggak suka ngebaca, akhirnya dari kepenulisan dipaksa untuk benar-benar mau untuk ngebaca. Sebenarnya kalau kita bilang ngebacanya terlalu berat, sebenarnya nggak juga ya, karena memang udah menjadi lifestyle-nya kita, apalagi kayak MIPA kan paling banyak banget untuk membaca jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional, dan itu kebanyakan kita hanya membaca, tapi nggak diaplikasikan lagi ke dalam dunia tulisan. Nah, yang kedua, itu juga bisa untuk meningkatkan kosakatanya kita. Jadi kayak misalkan kalau ada orang tuh bukan ngomongnya bukan bahasa gaul ya, yang sekarang misalkan yang sedang hits, sekarang bahasa gaul apa? Yang sedang hits. Apa tuh? Nggak gaul, misalkan, ya kadang-kadang kan suka yang seperti itu kan, tapi kalau misalkan dengan kita menulis di versinya adalah ilmiah, kita akan nambah untuk kosakata yang memang di bidangnya kita, di bidang akademisi. Nah, itu juga akan menambah nanti di bagian tugas akhir nih, karena itu kan akan menjadi tantangan kita sendiri ya. Nah, untuk yang kepenulisan juga pastinya kalau ada embel-embel yang lain gitu, nilai-nilai value yang lain, kayak misalkan kita bisa berkolaborasi dengan orang lain yang lain, lalu bisa juga menginspirasi orang lain. Jadi teman-teman ketika punya prestasi bukan jadi ajang untuk menyombongkan diri, bukan jadi ajang untuk riak dan lain-lain ya, tapi bagaimana kemudian prestasi itu kita ubah untuk memprestasikan orang lain lagi gitu. Jadi setelah misalkan kita dapat prestasi satu, orang akan lebih kedengar suara kita dibandingkan dengan mohon maaf, misalkan nih ada nih Kak Cindy dengan bla 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 bla, langsung itu ada yang biasa aja. Kadang-kadang kita akan lebih percaya sama orang yang punya embel-embel. Nah, itu kekuatan sebuah sebuah prestasi kayak gitu. Tapi kemudian bukan untuk dijadikan sebagai ajang untuk menyombongkan diri. Jadi kalau misalkan kita mau mengajaknya lebih ke arah kebaikan, itu malah lebih banyak banget, bisa banget gitu. Nah, untuk yang di dunia kepenulisan,
sebenarnya nggak ada tertarik sama sekali ya. Bahkan di SMA itu nggak pernah ikut yang kayak karya ilmiah remaja, yang nggak kayak gitu-gitu banget. Tapi sekarang bahkan harus mendidik yang di sekolah yang urusannya adalah karya ilmiah remaja. Jadi kayak 180 berbeda derajat gitu. Mulai mencintai dunia kepenulisan itu dari semester 1, dan itu kenapa ya? Karena pada waktu itu saya menantang diri saya sendiri, kayaknya kalau nggak bisa ini belum mau deh untuk move on ke yang lain kayak gitu. Nah, jadi di semester 1 mulai untuk mencintai dunia kepenulisan dan nggak pernah berpikir untuk menjadi juara karena value-nya adalah mau menantang diri sendiri gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mengharapkan, ada yang namanya fixed mindset, ada yang namanya adalah growth mindset. Jadi orang-orang yang fixed mindset ini adalah orang-orang yang kayak saya pengen menjadi juara, udah mentok gitu loh. Jadi tujuannya adalah juara terus. Tapi kalau growth mindset, walaupun dia nggak menjadi juara, dia akan tetap kira-kira apa sih proses belajar yang saya dapatkan dari selama saya mengikuti perlombaan misalkan. Kalau fixed mindset, oke, kalau misalkan nggak juara, malah ketika nggak juara tuh malah cepat down. Nah, kayak gitu. Jadi kepentingannya adalah untuk kepenulisan bisa untuk bertumbuh. Dan proses lainnya ya, untuk keluar daerah juga dibiayai gitu ya. Jadi saya adalah salah satu orang yang menghabiskan uang fakultas dan uang universitas gitu. Tapi emang gitu teman-teman, ya sayang kan teman-teman bayar UKT, teman-teman bayar yang lain-lainnya lagi kan. Nah, kalau untuk anak penerima beasiswa sebenarnya nggak perlu bayar ya. Dan saya juga penerima beasiswa gitu. Langsung juga di beberapa fasilitas kita juga dikasih, bahkan yang di bawah kementerian ada beberapa. Ada yang kepenulisan misalkan di bawah Kemdikbud. Kemdikbud itu ada banyak banget program baik dari tahunan, lalu juga ada program yang sifatnya bulanan, itu banyak banget. Ada PKM yang nanti di tahun 2021 juga ada program kreativitas mahasiswa, itu PKM. Lalu ada KBMI, kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia, itu juga membutuhkan skill dari kepenulisan. Lalu ada yang terbaru itu adalah KIBM, kompetisi inovasi bisnis mahasiswa. Langsung ada juga untuk yang MTQ. MTQ itu bukan hanya ajang untuk ngaji-ngaji ya, tapi ada di sana juga karya tulis ilmiah Al-Quran kayak gitu. Langsung juga di bagian untuk Kemdikbud, ada juga di beberapa bagian ya, kayak misalkan kalau teman-teman nggak suka untuk menulis ilmiah, ada membaca puisi juga ya. Itu di festival seni gitu mahasiswa yang tarafnya juga taraf nasional. Selain Kemdikbud, ada kementerian-kementerian lain lagi loh teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ikut di Kementerian Perekonomian, bahkan mereka tuh sering untuk menguncurkan dana hanya basisnya adalah proposal. Jadi proposal bisnis yang kemudian didanai. Lalu ada juga dari Kementerian Pertahanan dan Keamanan Negara, itu dia namanya ajangnya adalah PCTA. Nah, Parade Cinta Tanah Air. Nah, itu seperti cuma membuat esai, tapi ajangnya juga ajang sampai ke nasional. Bahkan di PCTA itu menurut saya yang fasilitasnya paling lengkap. Kita dapat dari Garuda, langsung VIP, kamar VIP, perginya semuanya dibiayai, pulangnya dapat oleh-oleh, dapat baju, dapat kaos juga dapat, langsung itu dapat tas, semuanya dapat deh. Untuk pokoknya kalau kamu yang suka gratisan, termasuk saya juga, ya siapa sih yang nggak suka gratisan ya, itu lengkap banget, paket lengkapnya. Nah itu, jadi banyak yang dari dunia kepenulisan kemudian masuk, bahkan untuk cuan misalkan, untuk uang, banyak juga dari kepenulisan yang bisa kita dapatkan. Saya nggak ngajarin ya, ini mungkin teman-teman misalkan mau menambah pundi-pundi uang gitu, itu kepenulisan juga bisa loh. Jadi misalkan untuk esai juara 1 itu ada berkisar 1 juta sampai 3 juta. Untuk kompetisi bisnis itu saya pernah dapat pendanaannya 16 juta. Nah, anggaran yang paling besarnya itu 40 juta. Itu untuk kompetisi bisnis. PKM itu dana anggarannya itu paling besar 12 juta 500. Saya pernah dapat 8 juta sama 7 juta 700. Langsung kalau misalkan PCTA itu juara 1 provinsinya itu 3 juta, kalau juara 1 nasionalnya itu 30 juta.
Tapi saya cuma ini provinsi, pas nasionalnya nggak dapet gitu untuk yang juara. Jadi memang kalau untuk ajang cuan, dan apalagi teman-teman nih yang nanti akan berlibur ya, di 2021, tahun yang baru, semangat yang baru, dan liburan gitu. Itu malah menurut saya ajang untuk lebih menemukan soft skill-nya teman-teman. Dan saya kasih tahu rahasianya, menulis itu enggak yang kayak dia pinter, jadi dia duluan bisa untuk menulis. Enggak yang kayak gitu ya teman-teman. Pola pikirnya bukan, kayaknya karena dia punya IPK bagus deh, makanya dia bisa untuk menulis. Enggak yang kayak gitu. Tapi karena bedanya orangnya, dia mengajari terus, dia terus belajar, akhirnya bisa kayak gitu. Jadi menulis itu yang sederhana itu. Bahkan kami di mentor, ada anak-anak didik kami yang bahkan sampai internasional gitu, dapat medali emas. Dan itu rasanya lebih bahagia gitu. Jadi tidak kemudian saya adalah mentornya, adik mentor saya lebih ke belakang gitu. Enggak. Jadi dunia kepenulisan itu siapapun bisa lebih daripada siapapun. Nah, itu the point-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman hari ini masih melihat, oh ya Kak Cindy, ini kayak deh, kenapa banyak pengalamannya? Ya karena memang lebih tua aja gitu ya. Lebih tua aja. Dan teman-teman tuh punya waktu yang banyak banget di semester 1 sampai sekarang. Mungkin yang masih semester 5 masih banyak waktunya, bahkan walaupun di semester 7 nggak ada kata terlambat gitu. Cuma kalau semester 7 ya mungkin baru ngurusin proposal skripsi ya. Nah, gitu. Itu pengantar aja ya. Kita akan bahas hari ini, kita akan bahas mungkin lebih sederhananya, kita akan bahas tentang esai, tapi esainya juga yang akan kita bahas tentang esai dari ilmiah sendiri. Nah, teman-teman ini saya izin screening dan mohon maaf banget, ini tak pakai HP karena memang kalau misalkan lihat yang cute-cute di HP saya, mohon maaf ya. Oke. Apakah layarnya teman-teman sudah muncul PPT? Jelas banget, Kak. Oke, siap. Nah, ini PPT-nya saya santer nih. Jadi, kita mentor udah punya anak sendiri. No, sih. Oke, teman-teman. Nah, di sini mungkin teman-teman tuh sering banget membuat yang namanya makalah. Bahkan dari SMP mungkin kita udah sering banget ya dengar yang namanya istilah clipping, istilah makalah, itu sering banget. Jadi kalau misalkan tugas-tugas kuliah juga ini udah bukan hal yang biasa lagi untuk kita. Tetapi ada perbedaan kalau misalkan di makalah, kita akan hanya bab 1 pendahuluan, lalu juga bab 2 bahkan jarang langsung bab ketiga, dan kadang-kadang hasil iya ada, cuma seperti itu yang sederhana itu, lalu kesimpulan bab 2-nya kadang-kadang hilang untuk yang di makalah. Nah, tapi yang versi lengkapnya makalah seharusnya ada bab 1 pendahuluan, bab 2 pustaka, lalu ada metode, ada hasil, dan ada penutup. Dan ini juga bukan suatu hal yang baru teman-teman dengar, tapi ada yang kemudian yang lebih sederhana dibandingkan dengan ini. Apa itu? Itu adalah esai. Jadi teman-teman yang mungkin nanti akan mau berminat ke jalur-jalur kepenulisannya ilmiah, nah, pertama yang paling kita sering dengar adalah membuatnya adalah itu lebih sulit gitu ya. Membuatnya sulit dan jadi orang tuh enggan untuk membuatnya. Apalagi untuk jatuh cinta ke dalamnya. Nah, tapi pesannya adalah kalau misalkan kalian mau memulai, maka mulailah dari hal yang sederhana. Mulailah yang kayak nggak membuat kalian berat untuk memulainya. Nah, itu adalah dari si esai ini. Esai itu cuma ada 3 strukturnya, yaitu dari masalah, lalu yang kedua adalah pembahasan, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Jadi cuma ada masalah, langsung pembahasan, dan ada kesimpulan. Nah, apa perbedaannya dibandingkan dengan yang tadi ada di makalah atau sering kita dengar sebagai KTI, karya tulis ilmiah?
Jadi kalau misalkan di esai itu tidak diisyaratkan secara implisit bahwa ada bab 1 pendahuluan, ada bab 2 tinjauan pustaka, ada bab 3 metode, itu tidak seperti itu. Tetapi kalau di esai itu langsung misalkan kita akan judul dari esai, lalu ketemu dari masalahnya nanti palingan cuma dibatasi seperti bulknya saja, itu sudah masuk ke sesi pembahasan. Nah, seperti itu. Di kesimpulan pun kita tidak akan menuliskan bagian ini adalah kesimpulan, tidak. Jadi langsung yang implisit semua. Dan kalau misalkan dalam membuat esai ada beberapa pengantar yang kemudian disebut sebagai masalah umum dan masalah spesifik. Nah, apa sih masalah umum dan masalah spesifik? Misalkan ketika teman-teman menuliskan sebuah topik nih, sebuah topik kita mau membahas tentang jagung misalkan, tentang olahan jagung. Nah, maka di masalah yang umum, teman-teman akan membahasnya secara Indonesia, secara global. Bagaimana sih sebenarnya potensi dari jagung ini di Indonesia? Tetapi kalau di masalah spesifik, teman-teman akan bahas, oh iya kira-kira di NTB ini potensinya seperti ini, kurangnya seperti ini, jadi ruang lingkupnya adalah terbatas. Atau kalau misalkan kita sering dengar di dunia kepenulisan itu disebut sebagai teknik segitiga terbalik. Nah, segitiga terbalik itu artinya adalah yang dari umum-umum ke hal-hal yang khusus. Nah, jadi kalau misalkan perempuan gitu ya, suka cerita, itu kan kadang-kadang gitu ya, sampai depan-depannya panjang-panjang lebar, baru ke to the point-nya. Nah, kayak gitu. Tapi jangan terlalu banyak juga untuk yang di masalah umumnya. Nah, biasanya seberapa lembar sih kita menuliskan? Seberapa lembarnya adalah 3-5 halaman. Bahkan mungkin yang paling banyak, sebenarnya esai ini itu tergantung dari pihak penyelenggaranya sendiri. Jadi kalau misalkan pihak penyelenggaranya bilangnya 7 ya, enggak 7 gitu. Kalau penyelenggaranya bilang 10 ya 10 kayak gitu. Jadi paling banyak tuh 10, paling minimal itu 3. Dan teman-teman jangan salah kamar. Maksudnya salah kamar gimana? Esai itu banyak banget bentuknya dan banyak banget jenisnya. Nah, yang kita bahas ini adalah esai ilmiah. Jadi kalau misalkan teman-teman kemudian mau apply beasiswa, lalu ditanyakan, apakah ini esainya adalah esai ilmiah? Nah, kenapa? Dia lebih kepada esai deskriptif biasanya. Jadi tergantung. Dan misalkan teman-teman sering membaca opini yang ada di koran, nah di situ juga termasuk kepada esai argumentatif. Nah, yang seperti itu. Jadi so far lebih mudah mana ketika membuatnya? Teman-teman bayangin 3-5 halaman, pola pikirnya itu bukan teman-teman saja yang membuatnya. Artinya kayak gimana? Bukan teman-teman kemudian kata-katanya teman-teman buat 3-5 halaman. Itu tidak seperti itu. Sama seperti ketika membuat laporan, baik itu fisika, kimia, dan lain-lain, teman-teman mengutip, teman-teman melakukan sitasi. Nah, jadi ada kutipannya. Nah, itulah yang membedakan dan menggampangkan bahwa esai ilmiah itu kita hanya perlu untuk memvalidasi dari sumbernya. Sumbernya kemudian saya pasti udah percaya banget, anak MIPA tuh pasti udah tahu banget ya, bahwa sumbernya juga harus dari sumber-sumber yang valid, baik dari jurnal, baik dari buku, ataupun yang dari yang lain-lainnya. Yang penting bisa tervalidasi seperti itu. Jadi, bayangin di bagian masalah umum dan masalah spesifik itu akan teman-teman ambil dari sitasi, teman-teman akan ambil dari referensi, dan di pembahasannya baru itu hasil dari pemikiran teman-teman dan di kesimpulannya juga. Jadi sedikit banget sebenarnya untuk merangkai kata. Jadi kalau saya bilang pernah punya coach atau magic kepada adik-adik mentor saya selalu mengatakan bahwa penulisan ilmiah itu adalah seninya teman-teman copy paste tapi bisa bertanggung jawab gitu loh. Jadi, apapun yang teman-teman copy paste, harus teman-teman bisa untuk mempertanggungjawabkannya di daftar pustaka. Jadi, jangan berpikir bahwa ketika harus menulis ilmiah nih, identiknya sama-sama orang yang pintar gitu. Enggak, semua orang tuh bisa. Setiap kita yang memiliki kesempatan yang sama, dan yang penting adalah kita masih menginjak tanah yang sama ya. Kecuali teman-teman mungkin udah di tanah yang berbeda gitu ya, nggak nginjak tanah lagi, baru deh. Oke, selanjutnya di sini ada masalah umum dan di sini juga ada masalah khususnya kayak gitu ya. Masalah umumnya. Nah, kita akan bahas nih bagaimana sih kemudian kita bisa meng-compare
antara dari penulisan makalah yang biasanya kita sering tulis, lalu kemudian ke masalah esai ilmiah. Nah, teman-teman di KTI atau paper atau yang sering kita sebut juga sebagai makalah, itu ada bab 1 pendahuluannya dan juga ada bab 2 pustakanya. Nah, kalau di esai ilmiah, maka itu cukup diwakilkan dengan masalah umum. Nah, misalkan teman-teman yang tadi saya contohin mau menggambarkan gitu ya, mau menggambarkan tentang yang lain, misalkan ya, saya pengen banget nih mau membuat tentang, misalkan saya mau membuat sebuah kerajinan gitu dari tenun. Nah, lalu yang akan dibahasnya ya tenun secara global, secara Indonesia. Dan kesalahan-kesalahan dari penulis pemula adalah ketika kita menuliskan, padahal kita ini sering banget ya belajar dari bahasa Indonesia, namanya adalah kalimat utama. Dan di kalimat utama itu, biasanya kita juga akan mengisyaratkan setiap kalimat itu memiliki ide pokok. Nah, itu. Dan itu kita sudah pelajarin dari SMA, tapi dalam apply, dalam kepenulisannya, untuk teorinya, itu tidak sebanding sama faktanya gitu ya. Tidak sebanding dengan actionnya. Kadang-kadang kita suka lupa nih. Dan akhirnya tulisan kita udah kemana-mana. Ada yang udah ke A, ada yang udah ke B, ada yang udah ke C gitu. Nah, itu yang membuat tidak teratur. Nah, makanya ketika dalam menulis, kita harus tahu, oh ya, kira-kira saya pertamanya mau ngebahas tentang fisika aja nih, langsung nanti yang di bawahnya tentang meteorologi, misalkan kayak gitu, atau tentang yang lain. Nah, itu juga bisa. Selanjutnya, yaitu tentang masalah, Nah, selanjutnya adalah ke masalah spesifik. Di masalah spesifik ini adalah to the point dari apa yang kita mau tulis. Jadi di masalah spesifik ini kita harus meyakinkan kepada pembaca kita bahwa sebenarnya masalah yang kita angkat ini adalah benar-benar masalah yang urgent untuk kita bahas dan untuk kita selesaikan. Nah, itu perbedaan dari esai-esai yang lain. Dan kalau misalkan teman-teman latar belakang dari masalah umum dan masalah spesifik ini menepati sekitar 40% dari dunia kepenulisan. Jadinya kalau misalkan jadi reviewer, kita akan pertama kali yang memang melihatnya adalah dari pendahuluan. Apakah kemudian masalah tersebut benar-benar nih harus kita selesaikan atau tidak diselesaikan. Dan diselesaikannya bagaimana? Biasanya untuk masalah spesifik ini, teman-teman akan lebih banyak untuk membahasnya dengan menggunakan data, dengan menggunakan fakta gitu ya. Kalau misalkan kita mau membahas, ini karena saya dunia pendidikan ya, jadi mungkin contoh-contohnya akan lebih banyak ke dunia pendidikan. Saya mau membahas tentang sebuah permasalahan kenakalan remaja gitu. Kemudian kenakalan remaja ini di masalah spesifiknya, saya akan mencantumkan beberapa data tentang bagaimana sih sebenarnya kenakalan remaja, nah kayak gitu. Lalu bagaimana kemudian apa sih sebenarnya akibat dari kenakalan remaja itu. Nah, jadi di masalah spesifik ini kita juga akan melihatkan bagaimana komparasi dengan akibat yang akan ditimbulkan. Nah, untuk paper sendiri, untuk KTI sama esai itu sama-sama punya pembahasan. Apa yang berbeda di antara keduanya? Pembahasan yang di esai itu akan lebih padat. Dan biasanya di esai itu akan hanya membahas tentang misalkan, untuk rumusan masalahnya apakah tidak ada rumusan masalah? Ada, tapi tidak diceritakan seperti di KTI yang 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kalau di esai kita akan lebih membahas misalkan saya ingin membuat sebuah aplikasi atau saya ingin bahas tentang gerakan atau pemberdayaan, atau saya idenya adalah saya pengen banget nih ngebuat sesuatu kerajinan kayak gitu. Misalkan yang seperti itu. Saya contohkan, kemarin bimbingan saya itu ngebuat ada yang namanya adalah Trisi. Trisi itu adalah corn cob cookies, yaitu sebuah makanan yang berbahan dasarnya adalah dari tongkol jagung. Jadi kalau misalkan teman-teman sering membeli jagung, langsung kan kalau bijinya itu ya kita mau buat perkedel lah, oke, gitu, enak.
Langsung kalau misalkan kita mau membuatnya jasuke, jagung susu keju, itu juga gunainnya kan cuma bagian atasnya. Tongkol jagungnya itu kan nggak digunain kan, biasanya juga langsung dibuang ya. Atau kalau misalkan orang dengan yang banyak, produksinya banyak, itu langsung dibakar gitu. Jadi lebih banyak mencemari lingkungan. Di pembahasan itu latar belakangnya seperti itu. Nah, tapi ternyata di tongkol jagung ini ada sebuah titik terang, ada sebuah titik hubungan dengan diabetes mellitus, teman-teman. Jadi kalau misalkan penderita diabetes mellitus itu kan ada 2 ya penyebabnya. Satu tentang pola makan, yang kedua yaitu tentang pola makannya dia, yaitu tentang penurunan kadar gula dan karbohidrat. Itu untuk tipe 2. Tapi kalau yang tipe 1 itu kan jarang untuk kita selesaikan karena dia terkait dengan imun. Nah, tapi kalau yang tipe 2 itu bisa untuk kita lakukan preventifnya gitu. Dan di situ tongkol jagung itu sendiri banyak banget. Ada seratnya, ada selulosanya, lalu juga ada xilitolnya gitu. Xilitol itu adalah glukosa yang lebih rendah dibandingkan dengan sukrosa. Nah, lalu itu bisa untuk diabetes mellitus. Nah, di situ kita akan menghubungkan yang tadi si tongkol jagung yang kemudian tidak termanfaatkan menjadi sebuah cookies, menjadi lahan bisnis, tapi segmentasi pasarnya bertambah nih. Jadi bukan hanya orang-orang biasa seperti kita, tapi juga orang-orang yang terkena penyakit diabetes itu interest untuk membeli sebuah produknya kita. Di pembahasannya bagaimana? Di pembahasannya pertama kita bisa untuk menceritakan konsep dari terisi itu sendiri. Jadi kayak bagaimana proses pembuatannya, lalu juga apa sih sepertinya keunggulan dari terisi ini kemudian untuk siapa, yang seperti itu bisa diceritakan. Jadi konsep. Yang kedua, yaitu yang misalkan ada hubungannya tadi dengan diabetes mellitus. Maka di pembahasan kita juga akan membahas bagaimana terisi dengan hubungannya diabetes mellitus. Dia mengandung apa, dia mengandung seratnya kemudian kenapa, dia mengandung selulosa, kemudian selulosanya kenapa, itu kita bahas semua. Tetapi dengan tetap alasannya adalah ilmiah. Jadi basisnya yang membedakan sama mungkin seperti kayak teman-teman ya, ini saya contohkan yang sederhana banget. Ketika teman-teman curhat nih terhadap seseorang, teman-teman bilang, saya sedang galau. Oke, permasalahan galaunya kenapa? Saya punya permasalahan keluarga, ibu saya begini, bapak saya begini, kakak saya begini, ditambah dengan adik saya. Dan alhamdulillahnya saya masih hidup, kayak gitu. Itu latar belakangnya. Misalkan contohnya ya, sederhana banget. Nah, nanti di pembahasan, teman-teman bisa untuk menjelaskan. Menjelaskannya bisa tentang penyebabnya tadi galau, langsung teman-teman bisa menjelaskan pencegahan dari galaunya gitu ya. Solusi untuk permasalahan galaunya seperti apa, itu teman-teman bisa jelaskan. Jadi kalau di pembahasan esai dia lebih padat. Tapi di pembahasan ini sama ya teman-teman. Jadi di komposisinya adalah 40, 20. 40 adalah latar belakang, pembahasannya adalah 40 dan 20-nya nanti adalah kesimpulan kayak gitu. Kesimpulannya sebenarnya lebih tidak terlihat gitu ya, karena dia adalah implisit. Nah, jadi di kesimpulannya teman-teman akan menghubungkan antara tadi permasalahannya sama yang di versi pembahasan. Cuma itu sih kalau yang di kesimpulan. Kalau di KTI kan kita akan dibilang bahwa kesimpulan akan sesuai dengan tujuan. Artinya kalau tujuannya ada 3, maka kesimpulannya juga akan ada 3. Rumusan masalahnya juga akan ada 3, kayak gitu ya. Itu ilmu-ilmu KTI lah. Tapi kalau di esai itu lebih sederhana banget teman-teman. Jadi kita kayak lebih meringkas dari si pembahasan, kemudian kita jawab dengan solusinya kita. Nah, seperti itu aja kalau yang di esai. Oke. Di sini saya akan sharing sedikit, mungkin yang tadi secara sistematika ya, dan itu menurut saya kalau misalkan teman-teman mau mencoba menulis, itu rekomen banget gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menulis apapun itu, mungkin bukan dari ilmiah aja, atau teman-teman mungkin yang suka untuk curhat tapi nggak tahu kemana, ya coba aja untuk menulis kayak gitu. Kadang-kadang itu bisa menjadi esai, bahkan menjadi esai deskriptif. Nah, gimana sih caranya untuk kita nih yang pemula, tapi tetap bisa untuk
meraih misalkan juara atau untuk menang di sebuah kompetisi kayak gitu ya. Kenapa kemudian saya mengisyaratkan bahwa sebuah karya yang kita tuliskan harus kita kompetisikan? Teman-teman butuh lahan yang namanya adalah mengapresiasi diri. Teman-teman butuh untuk lingkungan yang lebih memotivasi teman-teman. Saya nggak bilang bahwa kemudian mengapresiasi diri dengan dunia kompetisi itu bagaimana sih caranya. Teman-teman akan dapetin hal-hal yang misalkan nggak terbayang. Misalkan teman-teman akan ketemu dengan orang-orang lain. Dan di situ teman-teman akan diceritain tentang inspirasi-inspirasi yang dari perjalanan proses kehidupannya dan lain-lain. Nah, yang seperti itu. Jadi, dunia kompetisi itu bukan untuk menjatuhkan lawan ataupun yang lain. Tapi kalau dari saya sendiri, dunia kompetisi itu ya saya bukan menjatuhkan, tapi mengalahkan diri saya yang sebelumnya. Nah, kayak gitu ya. Nah, untuk beberapa tips dan triksnya kita untuk menang di kompetisi esai itu yang pertama adalah membaca panduan. Hal ini adalah poin yang paling terpenting. Kenapa? Karena tadi saya bilang bahwa esai ini sifatnya tentatif, tergantung dari si pihak penyelenggaranya. Ada yang mau 1000 kata, ada yang kemudian maunya Times New Roman, ada yang mau menggunakan Arial, nah yang seperti itu. Tapi memang basically semuanya dari tadi sistematika penulisannya itu sama. Yang beda adalah aturan-aturan yang kemudian harus kita penuhi. Langsung ada juga yang disuruhnya yang lain-lain, misalkan follow dulu IG-nya ataupun yang lain-lain yang seperti itu. So far ikutilah panduan. Oke, yang kedua yaitu adalah detektif tipografi. Di mana detektif tipografi ini paling sering juga untuk diabaikan dari si penulis pemula. Jadi kita sering banget yang gini nih, Kak, yang mana sih yang paling benar ketika saya menulis? Apakah kemudian saya harus mengecek lagi tulisan saya? Lalu kalau misalkan saya udah mau menulis, langsung saya mentok, kayak gimana? Gitu ya. Nah, itu paling banyak banget terjadi di proses kehidupannya kita. Dan kalau misalkan teman-teman mengalami yang seperti itu, kalau sarannya dari saya, tulis saja sehancur-hancur apapun tulisannya teman-teman, tulis saja. Kenapa? Karena semakin teman-teman mengalami perbanyakan untuk rereading, teman-teman akan mengalami kayak seperti, ini kayaknya nggak bagus deh. Akhirnya seperti menjudge sebelum menghakimi, sebelum teman-teman benar-benar yang selesai berjuang, kayak gitu. Jadi tahap rereading itu biasanya kalau dari saya sendiri, ini tergantung personal dari orang lain juga ya. Jadi kalau misalkan teman-teman adalah yang tipe-tipenya perfeksionis gitu, mau untuk melakukan dari awal sampai akhir, ya silakan monggo. Tapi kalau saya lebih nyamannya adalah rereadingnya ini akan dilakukan di akhir. Dan rereading ini nggak cukup teman-teman lakukan sekali. Nah, jadi gimana caranya? Jadi teman-teman nulis aja, nggak usah tulis hancur apapun tulisannya teman-teman. Penting teman-teman menyelesaikan tulisannya, setelah itu akan dibaca. Nah, kadang-kadang kita akan melihat bahwa ini paragraf 1 sama paragraf 2 mah nggak nyambung gitu. Langsung di paragraf ketiganya tambah lagi, apalagi gitu. Udah lari kemana gitu. Nah, paragraf keempatnya apalagi gitu. Udah hilang dari bahan topik yang mau dibahas. Nah, yang seperti itulah tujuannya dari rereading. Jadi kita mengetahui kira-kira ada yang nggak nyambung. Dan biasanya teman-teman akan langsung nalurinya itu keluar. Naluri untuk karena sering membaca ya, teman punya tulisannya teman-teman, oh iya ini nggak nyambung, oh iya ini kayaknya katanya kurang pas, oh iya ini kayaknya nggak perlu deh yang seperti itu. Dan rereading itu juga akan berfungsi kepada teman-teman mencek dari tipografinya dan lain-lain. Jadi kalau misalkan teman-teman mau untuk masuk di kepenulisan ya, jangan lupa karyanya untuk dibaca dulu kayak gitu. Dan kalau misalkan mau nyuruh orang yang lebih ngebaca juga boleh banget gitu. Saya kadang-kadang kalau ngebuat karya dan saya nggak percaya diri terhadap karya yang saya mau buat, ya lihat kepada orang lain. Selanjutnya, yaitu EYD dan efektif. EYD sama efektif, kadang-kadang kita disuruh banget untuk, masa iya saya harus menjadi anak bahasa? Masa iya saya harus menghabiskan kamus dari KBBI gitu ya? Enggak yang seperti itu. Yang dimaksudkan nggak yang seperti itu.
Jadi teman-teman, pede dan efektif ini adalah teman-teman tetap sesuai dengan kaidah dari bahasa Indonesia. Dan bagaimana kalau misalkan saya nggak hatam nih dari buku KBBI, atau saya nggak punya nih, nggak suka banget untuk yang di nggak tahu nih, saya biasanya tuh gunainnya tuh bahasa-bahasa gaul gitu ya, anak-anak Jakarta Selatan tuh ya, anak Jaksel gitu. Iya, aku tuh mau kesini nggak cocok ya jadi anak gaul ya saya ya. Nah, yang kayak gitu-gitu kan sekarang sulit untuk mengubahnya ke dalam bahasa-bahasa yang benar. Nah, untuk EYD sendiri, teman-teman bisa banget untuk minta bantuan ke dosen. Atau teman-teman bisa banget untuk minta bantuan dari ke kating-katingnya. Jadi nggak harus teman-teman paham lah. Itu gunanya kita menjadi makhluk sosial. Dan gunanya juga berkolaborasi. Dan kalau misalkan teman-teman ini, saya mau kasih tips dan juga rahasia di antara kita. Tapi bukan di antara kita berdua ya, karena udah ada sekitar 15-an tadi. Semakin teman-teman sering untuk pergi konsultasi dengan dosen, itu sebenarnya menjadi nilai plus. Kenapa? Siapa tahu nanti teman-teman diajakin proyeknya, atau siapa tahu teman-teman akan kayak misalkan pas bimbingan skripsi, oh iya saya mau aja nih anak ini bimbingannya saya, yang seperti itu bisa banget kok. Bahkan banyak yang dapetin uang juga dari hasil-hasil proyek dari dosennya. Nah, kayak gitu. Dan jadi EYD ini ya gunakan orang-orang yang lebih pintar, atau teman-teman juga mau belajar sendiri, is okay. Yang penting adalah tidak mensulitkan teman-teman. Kalau misalkan dari saya, berpikirnya adalah cari dulu bahan-bahan yang gampang, kemudian prosesnya gampang, nah itu dulu. Kalau ada yang gampang, kenapa harus dipersulit ya? Terakhir, mengulas korelasi. Nah, ini yang kadang-kadang juga untuk penulis pemula paling banyak salahnya. Jadi teman-teman, di beberapa kompetisi dan beberapa juga ajang kepenulisan, di situ tuh ada banyak banget, misalkan ada yang seperti topik, ada yang disebut sebagai tema, ada yang disebut sebagai subtema, dan ada beberapa lagi yang misalkan ada yang disebut sebagai subtema, nanti ada lagi yang di bawahnya, di bawah dari subtema itu. Nah, untuk dikorelasi sendiri, teman-teman akan melihat bagaimana hubungan antara misalkan saya mau menulisnya adalah tentang SDGs. Nah, lalu saya akan membuatnya subtemanya tentang pendidikan misalkan, maka saya harus mencari dulu poin SDGs yang berkaitan dengan pendidikan. Kalau misalkan saya mau membahasnya tentang SDGs, tapi saya mau membahasnya tentang sains, maka saya harus cari dulu topik dari poin-poin yang berkaitan dengan si SDGs, tapi masih dalam ranahnya adalah sains, yang seperti itu. Jadi kalau untuk korelasi di bidang esainya sendiri, itu lebih kepada dari tema dan subtemanya. Jadi harus paling berkaitan antara kedua itu ya. Nah, untuk yang di situ juga ada ya. Ada yang misalkan ada beberapa hal, misalkan kalau misalkan teman-teman mau mengikuti sebuah lomba ataupun yang lain-lain, is okay sebenarnya. Itu termasuk dalam sebuah ambisinya kita gitu. Cuma ya harus luruskan niat dulu. Jadi teman-teman punya niatnya apa, kemudian nanti biar dipermudah untuk aksinya sih. Gitu. Nah, ini kalau mau aturan lomba itu sebenarnya hampir sama ya, itu seperti kita membaca panduan. Oke, itu kita sharingnya sudah selesai. Keren banget nih Kak, sharing-sharing materi tentang struktur tentang esai. Gimana sih caranya buat esai atau ngikut-ikutin lomba? Seperti itu. Mungkin dari teman-teman sendiri ada yang mau ditanyakan, bisa banget tulis di kolom komentar atau on mic. Untuk teman-teman yang mau nanti ya, yang mau lebih banyak juga bisa juga ya ntar follow @sindinovita gitu. Itu banyak juga di Bisa Ilmiah juga, @bisa ilmiah ada beberapa informasi tentang kepenulisan yang mungkin bisa teman-teman dapatin juga gitu. Di apa Kak?
Cindy Novita, SINDINOPITA, dan ini bisa ilmiah juga bisa. Saya santak juga bisa sih. Oke, ada satu penanya nih Kak dari Sri Anu. Pembahasan yang padat itu gimana Kak? Biar lebih paham aja gitu katanya. Oke. Ini langsung dijawab ya? Iya boleh, silakan. Nah, kalau untuk pembahasan yang padat itu bagaimana? Kalau dari sebenarnya setiap orang itu punya style dari kepenulisannya masing-masing ya. Jadi ada yang kemudian misalkan dari awal kita sudah punya, kalau di kepenulisan itu ada yang namanya mind mapping atau yang sering kita sebut sebagai konsep. Nah, jadi ketika kita membuatnya mind mapping, misalkan kan saya udah menuliskan nih, saya akan membahas tentang ini. Nah, kayak gitu. Poin satunya saya akan membahas tentang konsep. Poin keduanya saya akan membahas tentang implementasi. Poin ketiganya saya akan membahas tentang implikasi, misalkan seperti itu ya. Bedanya implementasi itu hal yang dilakukan. Kalau implikasi itu seperti keterkaitan dengan misalkan temanya yang akan kita ambil. Nah, seperti itu. Membuatnya menjadi padat ya memang tidak yang terlalu banyak kesana kemari, dan membuatnya yang padat juga kadang-kadang saya tidak memasukkan. Kalau yang di pembahasan ada beberapa yang bisa kita kaitkan dengan penelitian terdahulu, tapi juga ada yang beberapa yang tidak bisa kita kaitkan dengan penelitian terdahulu. Jadi tergantung juga sih style kepenulisannya mau yang mana gitu. Jadi kalau misalkan dikatakan padat, ya semuanya merupakan poin yang terpenting. Itu aja sih kata kunci sederhananya. Ya kalau misalkan kita mengulang lagi, oh iya ternyata pembahasannya ini pada paragraf yang nggak penting deh. Nggak usah dimasukkan kayak gitu ya. Nah, semoga paham ya Sri Anum atas jawabannya dari Kak Cindy. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Koala Rajin. Kayaknya ini saat untuk ya mahasiswa fisika. Jadi gimana cara kita buat laporan praktikum yang baik dan benar, terutama di pembahasan? Soalnya kita salah mulu. Wait, kayaknya ini bukan ranah saya ya ngejawab jawab pertanyaan ini nih. Mungkin di sini ada koas-koas. Silakan berkomentar. Yang nanyanya koas nih Kak. Oh iya. Kan akhirnya dia koasnya. Maaf Kak ya kalau kita pembahasannya salah mulu. Saya nggak tahu ya. Mungkin saya nggak berani komen yang terlalu banyak. Kemudian kenapa? Karena gini, kita nggak bisa berkomentar ketika kita nggak ahli dalam bidangnya itu ya. Dan so far di pendidikan matematika kami tuh mengalami proses untuk laporan tuh cuma di semester 1 doang gitu. Jadi nggak yang terlalu banyak untuk laporan. Kalau di essay ilmiah tadi yang udah saya jawab di yang tadi ya. Kalau di laporan kembali lagi sih sebenarnya sama, dan bukan ranah saya untuk menjawab seperti itu sih. Jadi nggak berani untuk banyak komentar sih ya kalau untuk laporan, karena teman-teman udah lebih paham dibandingkan dengan saya. Saya cuma 1 semester loh membuat laporan, sedangkan teman-teman kan sampai semester berapa? Semester 7 masih laporan? Kalau saya semester 5 masih. Kalau semester 5 masih ya, kayak gitu. Jadi takutnya nanti salah-salah memberikan tips dan trik, salah juga jalannya kan. Jadi bukan jadi ini ya, bukan jadi amal jariah ya, malah jadi dosa jariah. Seperti itu sih. No comment. Ya, semoga terjawab ya Kak Koala Rajin. Tapi kayaknya nggak kejawab karena bukan ranah saya. Ya, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi, langsung tulis di kolom komentar ya teman-teman. Untuk Kakak sendiri, referensi di esainya biasanya nyari-nyarinya di mana Kak? Banyak ya, kalau misalkan mau membuat ada beberapa sih, kadang-kadang juga dikasih sama dosen linknya yang kayak link-link untuk jurnalnya beliau yang berbayar gitu juga ada. Dan kalau misalkan yang paling bermasyarakat ke kita itu paling banyak sih gunainnya adalah Google Cendekia ya, itu paling banyak gratis dan paling banyak dibuka oleh mahasiswa, itu paling dasar juga yang diketahui Google Cendekia. Kalau yang lain bisa teman-teman ambil di beberapa, misalkan ada yang kayak ini Perpusnas, itu juga bisa, langsung juga bisa ResearchGate, tergantung juga. Dan kalau misalkan mau menggunakan jurnal-jurnal berbayar, kita harus lihat juga sih banyak hubungan dengan orang lain juga gitu.
Dia kadang-kadang suka dapat gratisan bahkan dari dosen-dosen. Jadi yang masih punya akun berbayar tuh dikasih gitu. Tapi kan Kak, untuk orang pemula nih Kak, sebagai pemula biasanya kan percaya dirinya tuh kurang tuh. Jadi kayak untuk mendekatin dosen kayaknya gimana gitu ya? Karena merasa tapi yang paling percaya diri gitu. Oke, gitu, mungkin kurang percaya diri ya untuk mendapatkan link-link gitu. Tapi yang paling sederhana banget sih, Google Cendia itu udah paket komplit sih ya. Kalau kita beli ayam geprek gitu, paket komplit di Google Cendia itu udah masuk ke semua bagian dari penelitian gitu. Kenapa? Karena itu emang paling dasar banget gitu. Jadi walaupun ada di penelitian ada Scopus, ada SP, ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 gitu untuk yang jurnal-jurnal Q1, Q2, tapi yang paling mendasar memang akan ada di Google Cendikia. Jadi untuk penulis pemula, nggak apa-apa sih sebenarnya. Google Cendikia itu udah menjawab banget kok pertanyaan-pertanyaannya kita terkait dengan referensi. Jadi nggak perlu gini loh, nggak perlu mikirnya, gara-gara saya nggak punya nih kenalan sama dosen, jadi saya nggak berani untuk nulis gitu. Enggak ya, karena hal yang mudah itu banyak banget di lingkungannya kita. Bener banget ya, apalagi sekarang internet semakin canggih gitu, teknologi. Bener banget. Iya, kita jadinya ini ya banyak lebih kebuka. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang kayak saya sering ngerasa sendiri sih kayak banyak banget sekarang webinar yang free lah gitu, yang lebih banyak tentang mengupdate ilmu pengetahuan. Jadi jangan mau untuk terus-terusan gitu. Jangan berhenti untuk ikut webinar ya. Ada kotak Kemdikbud. Nah itu teman-teman. Jadi jangan males ya nyari informasi tentang webinar. Karena info-info sekarang udah semakin cepat tuh kesebar. Jadi bakal mudah mendapat informasinya. Oke, selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Samsul Muhayyadi. Kak mau nanya, apakah menulis dapat mengurangi stres karena tugas? Tulis di note, buku harian, ataupun blog misalnya. Oke. Jawabannya bisa pakai banget gitu ya. Saya punya buku planner, ini buku planner kebetulan 2021 teman-teman. Jadi saya juga tipikal orang yang suka nulis, suka merefleksi satu hari ini kira-kira saya sudah mendapatkan apa gitu. Dan biasanya juga saya akan melihat kira-kira hal baik apa sih yang saya dapetin, hal buruk apa sih yang harus saya kurangi, yang kayak gitu ya. Untuk menulis bisa mengurangi stres itu bisa banget. Jadi banyak penelitian yang mengatakan bahwa menulis itu bisa menjadi self healingnya bagi kita. Jadi misalkan kalau gini nih, B.J. Habibie itu pernah dalam satu kasus dia kehilangan istrinya. Dan bagaimana untuk mengobatinya itu ditawarkan sama psikolog, itu salah satunya adalah dengan menulis. Jadi dituliskan bagaimana kerinduannya kepada almarhumah, lalu juga bagaimana kecintaannya gitu. Dan itu menjadi salah satu yang cerita sehari-harinya dia, jadi nggak nulisnya yang berat-berat. Tadi benar banget, bisa nulis di note, bisa nulis di blog, atau mungkin kita yang mau sederhana-sederhana kita bisa menulis di diary, yang kayak gitu sih. Nah, itu. Jadi emang bisa, dan bisa menjadi self healing sih. Jadi menulis juga merupakan salah satu bentuk komunikasi secara tidak langsung ya Kak? Iya benar banget, daripada kita nulis di snap kan ya, saya sudah benci dia gitu ya, nyindir-nyindir gitu ya, ngode-ngode orang, tapi nggak ke kode-kode juga gitu ya, atau mau nyindir secara kasar, itu gara-gara ada anak itu tuh, teman-teman bisa seperti itu, tapi rasanya tidak terlalu baik. Kenapa? Karena kita ada yang positif vibes, ada juga yang negatif vibes gitu ya. Karena kalau kita melihat snap orang nih, isinya adalah cacian, makian, itu kebawa sama diri sendiri, kenapa sih nih kayak gitu. Jadi kayak sepertinya kalau kita lebih banyak melihat hal-hal yang negatif baik di media sosial ataupun yang lain-lain yang kemudian itu berusaha-usahanya adalah bahasa mengumpat dan lain-lain, itu akan kebawa juga. Jadi kalau misalkan teman-teman mau safety, ya tulislah di beberapa note, di buku planner. Nah seperti itu sih. Nah gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan sedang kesel sama orang, tulisnya di buku aja untuk diri sendiri, daripada ngode gitu kan, yang mau disindir satu orang malah kesindir semuanya yang nonton. Semua ya.
Ntar jadi iya masalahnya cuma satu orang jadi tambah banyak ya karena semuanya Iya. kesindir. Apalagi kalau perempuan cepet baper ya. Iya bener banget. Ini Kak pertanyaan dari Nika nih Kak sekarang. Saya mau Hmm. nanya apakah menulis di bagian pembahasan di IC itu harus dalam satu paragraf atau bisa beda-beda paragraf? Nah sebenarnya itu opsional ya, jadi tergantung dari apa yang kita mau tulis. Jadi biasanya dalam esai itu kita akan hanya dibatasi seperti bold. Misalkan saya tadi mau menuliskan tentang konsep dari terisi misalkan ya, maka saya akan jelasin terisi itu apa, bagaimana cara pembuatan, langsung alatnya digunakan apa keunggulan dari produknya saya. Nah seperti itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang implementasi dari si terisinya ini. Nah, maka saya akan jelasin lagi di paragraf pertamanya tentang bagaimana penjualannya, siapa yang harus saya untuk tawari dari produknya, lalu bagaimana analisis keuangannya. Nah, itu untuk implementasinya juga. Jadi, untuk paragraf itu sebenarnya adalah tergantung berapa kita akan menggunakan. Jadi nggak ada yang kayak batasan harus menggunakan 1 paragraf, harus menggunakan 2 paragraf, harus menggunakan 3 paragraf. Nah, nggak ada ya. Tapi memang tergantung dari kebutuhannya kita. Jadi kita yang memang mengkonsepkan dari awal bagaimana sebenarnya apa yang kita mau tuliskan. Nah, itu makanya ada kalimat utama. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau nulis, saya kasih contoh sederhananya saja ya. Teman-teman mau nulis nih, ada yang disebut sebagai outline penulisan dalam karya ilmiah. Nah, misalkan saya mau menulis ini menggunakan mind mapping. Mind mapping saya akan menggunakan 5 jari. Nah, di 5 jari ini saya akan menjelaskan ke konsepnya. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang implementasinya. Saya akan menjelaskan tentang analisisnya misalkan. Langsung saya akan menjelaskan tentang bagaimana implikasinya gitu ya. Implikasinya mungkin bisa teman-teman kalau misalkan tema-temanya adalah SDGs atau tema-temanya tentang Word, misalkan tentang kesehatan atau yang disesuaikan dengan tema atau topik yang paling mendasar. Nah, seperti itu. Jadi, saya akan hanya tentang membahas keempat ini misalkan di tangan saya. Nah, di 4 ini teman-teman bisa lagi menuliskan, oh ya konsepnya saya harus menuliskan ini. Itu yang akan membuat teman-teman membatasi paragrafnya teman-teman. Bukan membatasi sih sebenarnya, lebih kepada sistematis. Jadi teman-teman di paragrafnya sendiri itu akan ketahuan, oke, saya paragraf ke-1 akan membahasnya ini, paragraf keduanya akan membahasnya tentang ini. Jadi tidak ada batasan dalam jumlah paragraf, asalkan kita mengetahui paragraf itu berisikan tentang apa, itu ya. Jadi kalau misalkan mau menulis, sering aja tanya, paragraf ini berisikan tentang apa gitu. Pokoknya kamu mau kemana gitu. Terus. Nah kayak gitu ya, Kak Nika. Semoga bisa membantu, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Oke, selanjutnya Kak, dari Kak Samsul Jadi, Kak mau nanya nih, gimana caranya membagi waktu? Misalnya kita ikut lomba dan di saat bersamaan tugas sedang banyaknya. Oh iya benar, apalagi menulis itu kan butuh referensi yang banyak tuh Kak, jadi harus rajin-rajin baca juga. Jadi cara bagi waktunya gimana untuk Kakak sendiri? Kalau dari saya sih ya, jadi mungkin teman-teman cara manajemen terbaik itu sebenarnya adalah bagaimana teman-teman kemudian beradaptasi dengan jadwal-jadwalnya teman-teman sendiri gitu. Saya sering men-challenge diri saya, kira-kira saya bisa nggak ya untuk melakukan berbagai pekerjaan ini. Misalkan sekarang saya mahasiswa, tapi saya juga bisa untuk kerja misalkan gitu. Freelance iya, bisnis iya, dan lain-lain iya kayak gitu. Jadi guru juga iya. So far apakah pusing? Jadi tahap gini loh, untuk mengatur waktu antara bagaimana kita mengatur lomba dan lain itu adalah teman-teman harus memaksakan dulu itu masuk dalam agendanya teman-teman. Jadi saya nggak pernah membuat waktu yang kayak khusus habis subuh saya harus menulis kayak gitu, nggak pernah yang seperti itu. Cuma saya selalu seperti ini. Saya selalu menyempatkan, misalkan saya selalu membuat seperti janji, komitmen sama diri saya sendiri, ini harus selesai. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ikutin lomba, maka saya sarankan adalah bayar dulu uang pendaftarannya. Atau kalau misalkan dia ada persyaratan-persyaratan lainnya, maka lengkapi itu dulu. Kenapa?
Karena kayak gini, teman-teman tipe orang yang sayang nggak sih sama uangnya teman-teman? Kalau saya iya banget gitu. Jadi kalau misalkan saya mengeluarkan uang 30.000, walaupun itu sederhana banget ya 30.000, tapi kalau kita mikirnya itu udah bisa membeli bakso, udah bisa membeli ayam geprek, ditambah dengan es lagi ya. Jadi save money banget. Dan kalau misalkan teman-teman apalagi bekerja sendiri ya, jadi tahu bagaimana sulitnya mendapatkan uang. Dan saya rasa saya nggak mau kehilangan nih yang 30.000 saya yang ketika proses pendaftaran itu. Jadinya mau nggak mau saya harus menyelipkan beberapa waktu walaupun banyak tugas seperti itu. Jadi kadang-kadang kita tidak mau untuk menyelesaikan sebuah kompetisi, sebuah esai gitu. Ya karena kita tidak memprioritaskan itu bahasa sederhananya. Jadi karena kita tidak memprioritaskan itu. Jadi kalau misalkan teman-teman bilang bahwa saya banyak tugas, bullshit banget. Saya banyak laporan, bullshit banget. Kenapa? Karena saya percaya banget bahwa orang tuh punya waktu 24 jam. Dan so far bukan hanya 1 atau 2 orang yang kemudian bisa untuk melakukan gitu ya. Cuma bedanya kita punya prioritas nggak? Kita punya waktu nggak? Kita mau membagi waktu kita nggak ke situ ya? Jadi kalau dari saya sih nggak punya waktu yang khusus harus kapan mengerjakannya ya. Saya sempatin tapi jadi seperti itu. Jadi misalkan kalau misalkan udah ngerjain tugas tuh ada waktu kosong ya disempatin gitu loh. Kalau misalkan mau ada waktu kosongnya lagi ya bisa membaca gitu referensi atau yang lainnya. Dan komitmennya janji sama komitmennya tadi ya saya harus membayar uang pendaftaran duluan. Dan teman-teman bisa membuat seperti deadline semu. Deadline semu tuh kayak misalkan ini deadline-nya tanggal 25 nih, tapi teman-teman udah membuat tanggal 20 sih ya. Nah, jadinya jadi kayak terpacu gitu ya otaknya untuk mikir. Banyak kok ya saya yang sifatnya kepepet tapi ternyata menang gitu ya. Jadi ya memang kalau misalkan kita menyisakan waktu untuk itu pasti bisa banget sih. Yang masalahnya adalah kalau misalkan kita nggak menyisakan waktu untuk yang untuk ke penulisan sendiri. Jadi selalu beralasan, selalu untuk mencari alasan-alasan yang kemudian kita nggak menulis. Tapi kalau misalkan kita untuk punya prioritas untuk di dunia kepenulisan, so far kita akan mencari alasan juga agar kita mau menulis, bukan untuk alasan tidak mau menulis. Jadi nggak ada waktu khusus yang harus gimana-gimana gitu ya. Nah kayak gitu ya Kak. Malah lapar Kak Samsul nih gara-gara bau-bau ayam geprek katanya. Makan Kak kalau lapar. Iya, silahkan pesen GrabFood. Habis makan nulis Kak. Jadi kita teman-teman, kita udah dengerin tips dan triknya, materi-materi tentang kepenulisan tuh kayak gimana, terlebih tentang essay. Nah, bentar lagi kan liburan tuh. Nah, liburan akhir semester. Jadi materi-materi sekarang bisa tuh digunain untuk mengisi waktu-waktu liburan ya kan. Daripada gabut lebih baik ikut lomba essay gitu, teman-teman. Dan banyak banget loh yang sifatnya itu adalah free loh. Jadi nggak yang ngeluarin biaya pendaftaran gitu, tapi beberapa hadiahnya juga kayak menarik gitu, menggiurkan gitu. Jadi tanpa modal kita bisa menghasilkan. Ini saya udah mau menjadi endorse apa gitu ya. Gitu ya teman-teman. Yang penting jangan jangan capek-capek cari informasi lah gitu ya. Karena benar di banget. Instagram tuh banyak banget informasi lomba-lomba. Benar kan Kak? Iya, benar. Ada yang bilang antar kirim PPT-nya ya Kak. PPT saya tersegel sama SHI ya teman-teman. Ada yang nanya tuh. Oh ini Kak, ada yang nanya nih Kak. Dari Himafa. Bagaimana sih cara kayaknya itu pertanyaan. Ya. Pertanyaannya Kak Samsul juga kayaknya itu. Bagaimana cara mudah dalam mencari jurnal yang sesuai dan nyambung dengan isi yang kita buat? Oh, ini klarifikasi ya, bukan saya. Kalau misalkan untuk mencari jurnal yang sesuai dengan apa yang kita mau tulis, kalau dari saya, nih biasanya kita akan mentok, misalkan saya mau menulis judulnya. Judul saya kan, misalkan judul saya tentang, misalkan ya, saya kasih ya, judulnya Webtoon Pancasila, misalkan seperti itu. Saya mau menulisnya yang seperti itu. Webtoon Pancasila, inovasi, pembelajaran untuk Webtoon Pancasila, inovasi pembelajaran dengan menggunakan sistem Sibdarnas, misalkan gitu ya, sistem pendidikan
dasar. Atau misalkan teman-teman mau yang paling sederhana deh, kita mau membuat puzzle mat misalkan. Nah, itu adalah inovasi untuk pembelajaran di tengah pandemi, misalkan seperti itu. Yang paling banyaknya, yang paling banyak salahnya digunakan oleh penulis pemula adalah ketika mereka menuliskannya kata kuncinya itu dalam sebuah jurnalnya atau dalam sebuah mesin pencarian. Jadi misalkan kayak ini, kita akan cari tentang mau menulis tadi tentang webtoon Pancasila. Kita cari ini di webtoon Pancasila apa, nah kayak gitu. Yang bahkan biasanya keseluruhannya semua kata kuncinya dituliskan. Jadi kita jarang banget untuk mendapatkan hasil yang banyak di mesin pencarian gitu ya. Misalkan tadi kita menggunakannya adalah Google Cendekia. Nah, kalau misalkan teman-teman untuk menuliskannya bagaimana biar sesuai, teman-teman frase di beberapa kata kunci yang menurut teman-teman penting. Misalkan, webtoon Pancasila itu nggak mungkin akan saya dapatkan. Kenapa? Karena itu adalah ide saya. Tetapi webtoon ini ada temennya, yaitu si komik. Komik itu banyak banget di jurnal gitu. Akhirnya saya punya satu kata kunci, yaitu komik. Udah nih, saya keep jurnal-jurnalnya. Lalu saya lanjutkan. Kata keduanya adalah, tadi kita bahasnya tentang puzzle yang terakhir ya, maaf ya. Puzzle. Nah, maka saya akan mencari di jurnalnya puzzle gitu. Saya keep lagi. Oke, ternyata ada pembelajaran. Saya akan mencarinya lagi di kata kunci. Nah, di kata kunci saya akan cari lagi tentang proses pembelajaran seperti apa, di-download lagi tuh jurnalnya. Ada lagi kata frase yang lain, ada kata kunci yang lain, yaitu pandemi. Oke, saya cari tentang pandemi. Jadi banyak banget referensi yang teman-teman bisa dapatkan. Nggak harus yang langsung kata kunci keseluruhan gitu ya, tapi kata kunci yang mendukung dan masih berkaitan dengan judulnya teman-teman, itu bisa kok, kayak itu. Jadi itu juga bisa untuk menambah dari jurnalnya teman-teman. Jadi jangan langsung semua kata kunci dimasukkan, ya kayak gitu. Kalau misalkan semua kata kunci dimasukkan dan ada, itu alhamdulillah banget sebenarnya. Jadi nggak perlu untuk pusing-pusing nyari-nyari yang lain, tapi kalau dari saya sih, saya lebih nyaman untuk nyari beberapa kata kunci, kemudian saya gabungkan, dan di situ bisa lihat sih dari mana sudut pandang yang digunakan juga. Gitu. Jadi kuncinya itu adalah kata kunci. Iya, jadi harus tahu kata-kata kunci topiknya yang mau ditulis, kayak gitu sih. Keren. Gitu. Itu ya, Himafis Fisik MIPA. Ya udah. Kalau gitu kita udah sampai di akhir dari sesi ngofis kali ini. Mungkin sebelum berakhir, Kak Cindy mau ngasih sepatah dua patah kata untuk kita. Oke. Sebelumnya saya terima kasih banget untuk teman-teman yang udah mau bergabung. So far ini adalah malam Sabtuan ya. Kalau untuk awal-awal untuk libur di tengah yang mungkin habis dari hiruk-pikuknya dunia peruasan gitu untuk yang menjalaninya. Dan teman-teman mau untuk bergabung tuh menurut saya hebat sih. Calon-calon orang hebat. Kenapa? Karena banyak juga yang sekarang mungkin sedang WA-an gitu ya, sedang ngebucin, sedang sedang untuk melakukan hal-hal yang mungkin menghabiskan waktunya. Wah, nah, teman-teman mau untuk ikut-ikut yang seperti ini. Tapi sayang banget ketika teman-teman hanya mendengarkan, teman-teman melihat, tapi teman-teman tidak melakukan action. Itu sayang banget. Kenapa? Teman-teman bisa untuk memilih menjadi mahasiswa di atas rata-rata. Kenapa teman-teman harus menjadi mahasiswa yang biasa? So far, saya cuma mau nekanin aja bahwa ya manfaatkanlah waktunya dengan baik, tambah lagi banyak soft skill-nya, karena nanti dimasuk di dunia kerja juga kita bukan ditanya tentang hanya sekedar IPK-nya teman-teman, tapi tentang soft skill-nya juga. Dan saya selalu percaya ketika kita menginjak tanah yang sama, menghirup udara yang sama, kita punya kesempatan yang sama. Dadah. Keren banget tuh. Keren. Jadi gitu ya teman-teman. Semoga pembahasan kali ini bisa menginspirasi teman-teman untuk lebih lagi dalam punya niat untuk menulis lebih banyak lagi kah atau yang lainnya seperti itu teman-teman. Terima kasih banget untuk Kak Cindy yang udah ngeluangin waktu juga untuk mengisi materi ngofis episode 6 kali ini. Kalau gitu, kami undur diri. Saksikan episode ngofis selanjutnya juga.
Untuk teman-teman, jangan lupa untuk menyaksikan siaran ulang Movies kali ini di YouTube maupun di podcast ya Himavis. Begitu sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.